Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita kembali melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari bacaan Rehat, Renungan Harian Gereja Toraja, edisi 5 Februari 2025 dengan bacaan dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayatnya ke-19. Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala berkat perlindungan Tuhan bagi kami semua. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami kembali melanjutkan segala aktivitas kami hari ini, kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, kiranya kami boleh memahami dengan baik firman Tuhan ini, dan kami dimampukan memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing, serta menjadikannya suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya membaca Alkitab terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, engkau melihat dengan benar, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah kuali yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman datang kepadaku bunyinya, dari utara akan merebak malapetaka atas seluruh penduduk negeri ini, sebab sesungguhnya aku memanggil semua suku bangsa, kerajaan-kerajaan utara. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di pintu-pintu masuk gerbang Yerusalem, dekat sebuah tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Aku akan menyatakan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada ilah lain dan sujud menyembah buatan tangannya. Akan tetapi engkau, ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau kubuat gentar di hadapan mereka. Adapun aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini tentang penglihatan yang dialami oleh Yeremia saat dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi negeri Yehuda. Dikatakan di ayat 11 sampai 14 bahwa penglihatan tentang dahan pohon badam itu menunjukkan awal dari penghukuman Tuhan, karena pohon badam adalah termasuk pohon yang pertama-tama berbunga pada musim semi.
Penglihatan ini mengisyaratkan bahwa Allah akan segera menghukum Yehuda dengan cepat dan pasti karena dosa-dosa Yehuda. Sedang periuk yang datang dari utara mengacu pada operasi tentara Babel terhadap Yehuda. Penyerbuan secara besar-besaran akan datang dari utara karena dosa-dosa Yehuda yang sudah meninggalkan Allah, bahkan mempersembahkan korban kepada ilah lain dan menyembah benda buatan tangan mereka. Ayat 16. Dari bacaan ini jelas bagi kita bahwa Allah sangat murka kepada bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka menyembah ilah-ilah lain. Di Kejadian 20 ayat 3-6 jelas sudah ada perintah khusus untuk tidak melakukan hal ini. Karena penyembahan berhala berarti orang lebih percaya kepada benda-benda ciptaan dan bukan kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Dan sekalipun mereka adalah milik Allah, mereka memilih untuk memilih Allah palsu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang juga banyak Allah palsu sering memikat kita untuk menjauhkan kita dari Allah. Antara lain harta benda, jabatan, dan lain-lain. Belajar dari bangsa Yehuda bahwa Allah akan menghukum kita bila dalam kehidupan kita ada ilah-ilah lain yang kita andalkan. Hanya satu yang patut kita andalkan, yakni Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Selanjutnya di ayat 17 sampai ayat yang ke-19, Allah memberikan kekuatan rohani kepada Yeremia, sehingga Yeremia memungkinkan paling kuat, tegas, dan berani dari sebuah nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti Yeremia, Allah juga akan memberikan kita kekuatan dalam setiap pelayanan kita. Allah akan memperlengkapi kita dan melindungi kita, walau dengan banyak rintangan dan halangan-halangan lainnya, serta dengan segala kekurangan kita. Kita selaku orang yang sudah ditebus, harus mencontoh Yeremia untuk tidak gentar dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita dan menyertai kita seperti firman Tuhan di ayatnya yang ke-19, bahwa mereka akan memerangi engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Jadi jangan khawatir, Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu untuk waktu sesaat Tuhan berikan bagi kami sejenak untuk boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan ini dengan baik, menjadikannya suluh dan pedoman dalam sisa hidup kami, terlebih dalam pelayanan kami. Kami diberikan hikmat dan keberanian seperti Yeremia untuk boleh dimampukan dan diperlengkapi untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami hari ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memelihara kami sepanjang aktivitas masing-masing kami hari ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, juga dari segala sakit penyakit dan juga dari godaan iblis. Kami mohon juga kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan masing-masing kami hari ini. Semoga mendapatkan hasil yang baik, dan lewat usaha pekerjaan kami, Tuhan terus mencukupkan segala yang kami perlukan hari ini. Berdoa untuk para pemberita Injil-Mu, para misionaris dalam tugas pelayanan mereka, terlebih yang ada di pelosok dan daerah terabaikan. Tuhan kiranya Tuhan memberkati, memberi sehat kuat dan keberanian, serta Tuhan terus mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok negeri, Tuhan memberkati. Juga berdoa untuk para aparat keamanan, Tuhan memberkati, boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik bagi masyarakat. Berdoa untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberkati, kiranya mereka semua boleh sehat kembali. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ini doa seru sembahyang kami. Dengarkan Tuhan, kami
berdoa kepadamu beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas.